Oke, kita bahas dan trend di EOS ya. EOS ini koin yang cukup senior. Kita trade di sini ya. Dan seperti yang tadi kalian lihat, gua udah open sebenarnya di area 1652. Kurang lebih di sini. Kurang lebihnya di sini. Stop loss. Target pertama gua di area sini 2/1. 4 tuh udah bagus banget ya. RR segini udah bagus banget untuk scalping ya. Dan kita di sini udah punya area supply, lokal supply-nya di area sini. Kalau ini bisa berhasil break, sebenarnya gua tahan posisi ya sampai di sini. Lihat dulu kondisi candlenya seperti apa nanti muncul. Dan ini kita lihat dia udah membentuk, bisa dibilang ya triangle bisa, ataupun bullish penan lah, terserah kalian panggil patternnya seperti apa ya. Kurang lebihnya seperti triangle. Nah, kenapa ini ada garis hijau, garis merah? Ini sebelumnya beberapa support yang udah gua tandain di H4 ya, di H4. Dan ini untuk garis hijaunya itu adalah untuk pivot mingguannya ya. Garis pivot mingguan itu bisa kita jadikan acuan sebagai support dan resisten ataupun tren di minggu ini gitu. Kalau sekarang kan hari Selasa ya. Ya, untuk sampai hari Senin depan tuh lihat dari si candle tuh ada di bawah garis hijau ini atau di atas. Kalau di atas menandakan minggu ini sekarang cenderung sentimennya sedang bullish gitu. Yang gua lakukan ini bukan ya kayak di tutorial youtuber lain ya, konten-konten lain yang replay chart. Kalau replay chart itu ya semua orang bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau ini gua langsung trading kan langsung, kalian bisa lihat sendiri. Sekarang lagi running profit ya, mungkin besok lah bisa dilihat. Untuk time frame saya selalu gunakan H1 untuk eksekusi. Untuk analisa dari mulai daily, lama dulu nih ya. Dari mulai daily-nya ini ada supply juga, supply di time frame daily-nya. Untuk analisa kita harus gunakan multi time frame ya, supaya analisa kita itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih berkualitas lah, ada kualitasnya. Oke, mungkin nanti videonya gua lanjut lagi setelah tunggu area break sini. Sebenarnya harusnya kita tunggu dulu break sini, tapi karena gua melihat sentimennya bagus, gua entry di area di atas pivot. Oke, nanti gua sambung lagi videonya ya. Semoga ini bisa break ke atas, karena kalau dilihat dari candle yang 4H nya, gua lihat ada reject dia dari ya, untuk break ke bawah tuh dia ada reject ini candle pin bar yang ini ya. Semoga nanti malam bisa break ke area sinilah, bisa close candle di area sini nih, H4. Oke, nanti saya update lagi videonya ya. Saya sambung lagi nanti per jam 6 sore ya. EOS saya udah ada terlihat bagus di ini, konfirmasinya di candle H4 ini nih.
Kendal H4 ini bagus nih, dia mau bentuk pin bar, mudah-mudahan dia close dengan keadaan pin bar ya. Ntar jam 7. Di sini banyak di area supply, area order blocknya juga di sini. Memang berat juga di sini, makanya nggak muluk-muluk sih. Kalau bisa break ke atas dengan candle bagus di area sini, mungkin saya hold ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, saya TP sesuai plan di awal aja di sini. Udah bagus ini RR untuk 2/1/4 tuh udah bagus sekali scalping. Biasanya saya perbandingan saya cuma 1/5. Ini sekarang udah 71% ya, lumayan untuk scalping. Dari satu koin kita nggak usah muluk-muluk, taruh aja $10 satu koin target, udah cabut. Entry per hari 3 koin, kalau bisa konsisten tuh udah $30 kan per hari kan, dikali 1 bulan, wih udah ngalahin gaji PNS kan. Ya, maka dari itu tetap kita jangan greedy, harus kontrol. Dan ya menurut saya dalam manajemen money-nya, dalam MM-nya kita harus benar-benar dijaga dan sesuai dengan itu modal kita ya. Jangan sampai misalkan modal $100, kita paksa leverage selalu maksimal, pakai leverage maksimal terus ya. Kecuali gini, kalau misalkan kita benar-benar dapatnya entry kita di area supportnya, nah kan seperti ini kan kayaknya memang harusnya aturannya kita tunggu break dulu kan. Nah tapi saya melihat potensinya bullish dan udah saya analisa sebelumnya dari mulai time frame daily-nya, dari H4 nya, dan saya eksekusi di H1, itu potensinya kan bullish. Makanya saya terlebih melihat banyak reject untuk dia break turun tuh, makanya saya entry di area pivot yang garis hijau ini. Nah maka dari itu saya berani ambil leverage yang lumayan gede, yaitu ini kali 50 ya. Nah untuk itu kalau misalkan posisi break di sini ya, kita ambilnya misalkan dia break di sini ke atas dulu sini ya, dan bisa close di area sini, mungkin saya akan ambil entry-nya di sini di area 1672 ya, atau 1670-an lah. Nah dengan stop loss sama di sini, cuman leverage saya tentu nggak akan kayak ini, nggak akan ambil kali 50, minim ya maksimal kali 30 lah. Kita jangan ngitung pengen profit gede, tapi harus diperhitungkan juga untuk resiko kerugian yang akan kita alami. Dan untuk kalau ada pertanyaan ya, bentar saya. Nah untuk kenapa kalau ada yang nanya ya, kenapa ini garis trend, kenapa ini week ini saya potong. Nah sebenarnya untuk kita memotong garis week tuh masih oke, nggak apa-apa. Cuman kalau sampai memotong body seperti ini kayak gini, nah ini maksudnya udah nggak valid ini si trend lainnya. Dan kenapa saya pakai di sini, soalnya untuk
swing high yang sebelumnya kan ini. Jadi kita ambil dari sini tuh swing high yang ini. Nah, dan di sini kan reject tuh. Ini dia turun ke bawah, turun, dan dia sekarang mencoba untuk break area trend line-nya ini. Maka dari itu, jika bisa ini di time frame H4 atau 1 jam lagi ini bisa close di sini, minimalnya di sini aja udah. Itu potensinya bagus untuk dia bergerak ke atas. Mungkin ada di sini dikit. Ini hanya gambaran saya ya. Terus kalau bisa dia hold di sini deh. Ke sini hold di sini bagus ini. Ya mungkin akan hold juga. Beda trendline kalau sama forex. Itu sama forex maksudnya trendline. Itu sepengalaman saya, mungkin orang beda-beda pendapat juga. Seperti di video sebelumnya saya bilang bahwa semakin trend line-nya itu disentuh, semakin kuat trend line-nya itu. Nah, itu berlaku di forex saya, pengalaman saya. Tapi kalau di kripto, makin dia banyak disentuh, pas di break bukan kuat, yang ada dia buat fake out. Setelah break baru close candle di sini, misalkan dari sekian panjangnya, dari 7 kali sentuhan misalkan ya, trend line-nya disentuh 7 kali, yang ada dia buat fake out, turun lagi ke sini. Nah, kalau saya di crypto lebih ya, yang selalu saya yakini itu adalah konfirmasi dia break, benar break, ya minimalnya 2 disentuh. Ini saya pasti berekspektasi kalau close candle di sini saya pasti entry di area sini kalau close. Tapi ternyata dia buat doji ke bawah, reject artinya ya, dan dia melakukan penurunan karena seller di sini mulai banyak ya, melakukan penurunan sampai area di sini kan ada support, dan di sini juga ada area pivot weekly. Dan kabar baiknya dia enggak sampai ada yang close candle di area supportnya, yang ada dia justru terusan potensi melakukan break sini. 100% tuh bro, lumayan dulu dah buat thumbnail nanti. Semoga dia bisa break ya ke atas ini. Nanti update selanjutnya, video yang selanjutnya gua sambung lagi. Ini gua cut dulu ya. Semoga bisa hold di atas ini, bisa close candle dan hold di atas ini, di area sini lah. Tapi kalau tidak memungkinkan, ada candle yang bikin khawatir, saya pasti close di area sini, di area 173 maksimal di 174. Oke, nanti sambung lagi brother. Per jam 6 sore ya, EOS saya udah ada terlihat bagus ini, konfirmasinya di candle H4 ini nih. Candle H4 ini bagus nih, dia mau bentuk pin bar, mudah-mudahan dia close dengan keadaan pin bar ya, sekitar jam 7.
sini banyak di area supply, area order blocknya juga di sini. Memang nih berat juga di sini, makanya nggak muluk-muluk sih. Kalau bisa break ke atas dengan candle bagus di area sini mungkin saya hold ya, tapi kalau nggak memungkinkan saya TP sesuai planning di awal aja di sini. Udah bagus ini RR untuk 2:1 tuh udah bagus sekali scalping. Biasanya saya perbandingan saya cuma 1:5. Dan sekarang udah 71% ya, lumayan untuk scalping. Dari satu koin kita nggak usah muluk-muluk, taruh aja $10 satu koin target, udah cabut. Entry per hari 3 koin, kalau bisa konsisten tuh udah $30 kan per hari kan, dikali 1 bulan, wih udah ngalahin gaji PNS kan. Maka dari itu tetap kita jangan greedy, harus kontrol. Dan ya menurut saya dalam manajemen money-nya, dalam MM-nya kita harus benar-benar dijaga dan sesuai dengan itu modal kita ya. Jangan sampai misalkan modal $100, kita paksa leverage selalu maksimal, pakai leverage maksimal terus, enggak. Kecuali gini, kalau misalkan kita benar-benar dapatnya entry kita di area supportnya, nah kan seperti ini kan kayaknya memang harusnya aturannya kita tunggu break dulu kan. Nah tapi saya melihat potensinya bullish dan udah saya analisa sebelumnya dari mulai time frame daily-nya, dari H4 nya, dan saya eksekusi di H1, itu potensinya kan bullish. Makanya saya terlebih melihat banyak reject untuk dia break turun tuh, makanya saya entry di area pivot yang garis hijau ini. Nah maka dari itu saya berani ambil leverage yang lumayan gede, yaitu ini kali 50 ya. Nah untuk itu kalau misalkan posisi break di sini ya, kita ambilnya misalkan dia break di sini ke atas dulu sini ya, dan bisa close di area sini, mungkin saya akan ambil entry-nya di sini di area 1672 ya, atau 1670-an lah. Nah dengan stop loss sama di sini, cuman leverage saya tentu nggak akan kayak ini, nggak akan ambil kali 50 minim ya maksimal kali 30 lah. Kita jangan ngitung pengen profit gede, tapi harus diperhitungkan juga untuk resiko kerugian yang akan kita alami. Dan untuk kalau ada pertanyaan ya, bentar saya. Nah untuk kenapa kalau ada yang nanya ya, kenapa ini garis trend, kenapa ini week ini saya potong. Nah sebenarnya untuk kita memotong garis week tuh masih oke, nggak apa-apa. Cuman kalau sampai memotong body seperti ini kayak gini, nah ini udah maksudnya udah nggak valid ini si trend lainnya. Dan kenapa saya pakai di sini, soalnya untuk swing high yang sebelumnya kan ini, jadi kita ambil dari sini tuh swing high yang ini. Nah dan di sini kan reject tuh, ini dia turun ke bawah, turun, dan dia sekarang
mencoba untuk break area trend lainnya ini. Maka dari itu jika bisa ini di time frame H4 atau 1 jam lagi ini bisa close di sini, minimalnya di sini aja udah, itu potensinya bagus untuk dia bergerak ke atas. Mungkin ada yang di sini dikit. Ini hanya gambaran saya ya. Terus kalau bisa dia hold di sini deh, kayak sini hold di sini bagus ini. Saya mungkin akan hold juga. Beda trendline kalau sama forex, itu sama forex maksudnya trendline itu sepengalaman saya, mungkin orang beda-beda pendapat juga. Seperti di video sebelumnya saya bilang bahwa semakin trend line-nya itu disentuh, semakin kuat trend line-nya itu. Nah, itu berlaku di forex menurut saya, pengalaman saya. Tapi kalau di kripto, semakin dia banyak disentuh, pasti break bukan kuat, yang ada dia buat fake out. Setelah break baru close candle di sini, misalkan dari sekian panjangnya, dari 7 kali sentuhan misalkan ya, trend line-nya disentuh 7 kali, yang ada dia buat fake out, turun lagi ke sini. Nah, kalau saya di crypto lebih ya, yang selalu saya yakini itu adalah konfirmasi dia break, benar break ya, minimalnya dua disentuh ini, saya pasti berekspektasi kalau close candle di sini saya pasti entry di area sini kalau close. Tapi ternyata dia buat doji ke bawah, reject artinya ya, dan dia melakukan penurunan karena seller di sini mulai banyak ya, melakukan penurunan sampai area di sini kan ada support, dan di sini juga ada area pivot weekly. Dan kabar baiknya dia enggak sampai ada yang close candle di area supportnya, yang ada dia justru terusan apa ya, potensi melakukan break di sini. Udah 100% tuh bro, lumayan dulu dah buat thumbnail nanti. Semoga dia bisa break ya ke atas ini. Oke, nanti update selanjutnya, video yang selanjutnya gua sambung lagi. Ini gua cut dulu ya. Semoga bisa hold di atas ini, bisa close candle dan hold di atas ini, di area sini lah. Tapi kalau tidak memungkinkan, ada candle-candle yang bikin khawatir, saya pasti close di area sini, di area 173 lah, 173 maksimal di 174. Kan nanti sambung lagi brother.